makin mengenal Islam. Dulu mungkin waktu saya pertama kali kenal Islam belum sebanyak hari ini, belum begitu banyak juga dukungannya untuk orang yang baru kenal Islam. Alhamdulillah hari ini udah banyak, terutama di Makassar ya. Cerita sedikit tentang Makassar ini, ayah saya orang sini, orang Ujung Pandang. Keluarga saya di Sombaupu. Jauh nggak sih dari sini? Jauh ya? Ya. Keluarga saya di Sombaupu. Saya nggak terlalu kenal sama mereka. Mereka nggak terlalu kenal sama saya. Terlebih setelah saya masuk Islam, makin nggak dikenal sama mereka. Lebih-lebih lagi kita mulai dakwah di sini, kita gerak bareng sama Ustadz Zaitun Rasmin ya, udah kayak abang sendiri itu. Kita bergerak berdakwah di beberapa daerah di Sulawesi Selatan sampai ke Sulawesi Tengah sama beliau. Masya Allah ya, ternyata dukungannya udah beda. Dari zaman dulu kita mulai dakwah ke Sulawesi itu, Sulawesi Selatan sama Utara, dulu nggak ada dukungan, itu berat banget ya ngenalin Islam ke orang. Sekarang ya sudah lebih mudah, alhamdulillah. Setelah mereka masuk Islam, ada wadahnya untuk belajar mereka. Saya sendiri masuk Islam tanggal 6 Desember tahun 2000. Nggak ada yang istimewa dari saya masuk Islam, biasa aja. Saya syahadat di masjid, saya iseng juga waktu itu masuk Islamnya. Terus lama-lama tertarik, alhamdulillah. Mungkin orang suka ngedengar cerita waktu saya setelah masuk Islam, kenapa saya masih tinggal di gereja. Saya tinggal di katedral Pak, di gereja Katolik, salah satu gereja Katolik ya di Indonesia, dan kebetulan juga gereja Katolik terbesar. Saya tinggal di situ, saya imam di situ. Ini kalau mau disetarain sama istilah di Islam, saya imam di situ. Tanggal 6 Desember itu hari iseng aja sih sebenarnya. Saya nganterin teman yang mau sholat, saya lihat dia sholat ya, bangun tunduk, bangun tunduk, bangun tunduk. Wah, kayaknya seru nih. Akhirnya saya tanyain ke dia, bisa nggak belajar? Belajar apa? Kayak gitu tadi tuh. Oh, itu sholat namanya. Iya, sholat. Bisa nggak belajar? Nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa? Ya, kamu kan bukan muslim, kamu kan orang gereja. Ya udah, saya masuk Islam, udah aja. Hari itu gitu doang masuk Islamnya, ya. Jadi nggak ada yang menarik, biasa aja. Terus teman saya bilang, serius, iya? Bukannya kamu kerja di gereja? Ah iya, tapi urusan saya. Bisa nggak? Bisa, udah aja. Hari itu syahadat ya, tanggal 6 Desember tahun 2000, habis sholat asar. Saya ingat waktunya hanya itu. Habis syahadat, saya tanyain teman saya, gimana belajar yang tadi itu? Sholat, iya, ntar aja. Orang baru masuk Islam, nanti aja dulu. Oh gitu ya? Yaudah aja. Udah, nggak ada yang istimewa. Habis itu balik ke Jakarta, saya kembali ke gereja, melayani lagi. Karena besokannya tanggal 7 Desember saya ada janji untuk membaptis orang. Jadi tanggal 7-nya ya, saya ngebaptis orang. Tanggal 8-nya ngasih pemberkatan, ya biasa aja. Saya sendiri nggak tahu kalau saya udah masuk Islam nggak boleh melakukan hal itu dulu. Sampai jalan seminggu baru saya nanya ke orang yang ngajakin saya masuk Islam.
Sep, namanya Asep, maaf kalau ada yang sama. Sep, katanya mau ngajarin sholat. Wah, jangan gua, jangan saya. Kenapa? Saya emang nggak hafal sama sholat. Aduh. Nah, yang kamu lakuin waktu itu apa? Saya mau cuma ikut-ikutan di depan aja. Imamnya kalau nunduk, ikut nunduk. Oh. Lah saya gimana? Yaudah kamu beli buku panduan sholat aja deh. Daripada saya nggak bisa ngajarin. Nah, disitulah saya belajar sholat. Belajar doa, belajar sholat, belajar semua bacaan sholat di situ. Belajar gerakannya, belajar waktu-waktu sholat, alasan kenapa kita sholat. Nah, saya nggak tahu kalau hari itu udah ada hidayah atau belum, karena saya cuma pengen sholat. Ya, poinnya saya pengen sholat. Karena harus masuk Islam, ya saya masuk Islam. Karena hari itu mindset saya, semua agama hanya tambahan. Agama utama adalah Katolik. Agama cuma satu di dunia, Katolik. Jadi yang lainnya tuh tambahan. Jadi kadang-kadang nih saudara-saudara kita yang muslim nih bingung. Itu tetangga saya KTP-nya Kristen, tapi waktu Xinjia dia ikut, waktu Cabgo dia ikut juga, waktu Cengbeng dia ikut bakar hiyo juga, iya kan? Waktu Nyepi dia ikut, waktu Galungan rame-rame ya, Galungan tuh lebarannya orang Hindu, dia ikut juga, pakai kembang, pakai ikat ini ya, tali di tangan. Tapi pas Natal dia juga ikut. Kalau Lebaran dia pakai baju koko, dia pakai peci nasional ya. Dia pakai sarung, udah kayak orang Islam. Ya, kadang-kadang saudara kita yang muslim ini bingung, kenapa bisa begitu? Karena yang punya koridor berakidah itu cuma kita, orang Islam. Ya, kita jelas ya, lakum dinukum waliyadin, ya. Ya jelas di Al-Kafirun. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak usah menyembah apa yang saya sembah. Ya, vice versa, nggak usah ikut campur urusan agama masing-masing. Ya, kamu urusin urusan kamu, saya urusin urusan saya. Nah, ini koridor ini nih cuma ada di Islam. Makanya jangan heran kalau punya tetangga yang semua perayaan dia ikut. Sampai kita bingung agamanya apa ini orang. Bahkan ketemu kita, Assalamualaikum, kenceng sendiri. Tar dulu deh, dia mau ke gereja, iya. Ketemu saya pulang dari masjid, iya. Dia salam ke saya. Yang kadang-kadang heran ya. Jadi jangan heran, hanya Islam itu yang punya koridor jelas. Makanya dulu saya juga gitu, sama. Saya ngalamin sendiri nih, pengalaman pribadi. Saya pikir kalau saya ikut ke wihara, ya udahlah ya, tambahan. Saya ikut orang Islam sholat, ya udahlah tambahan. Intinya saya tuh pelayanan di dalam gereja itu harus jalan terus. Jadi agama lain ini cuma tambahan aja. Ya udah jalanin dulu deh. Mau belajar sholat kan? Saya baca bukunya, saya udah fotokopi perbesar. Saya tempel di salah satu sudut ruangan kamar itu. Oh, sholat ada 5. 2, 4, 4, 3, 4. Oke. Balik, ada tambahan. Ada tahajud. Wah. Sholat tahajud karena disitulah kedekatan seorang hamba dengan Rabbnya. Wih, keren nih. Oke. Salat fajar. Lakukanlah 2 rakaat dalam salat fajar, maka bagaikan kau mendapatkan dunia dan seisinya. Wih, keren juga nih. Centang lagi. Salat duha. Kerjakanlah duha, maka Allah akan mempermudah segala urusanmu di hari itu. Ikut lagi.
Salat witir. Salat witir itu bagai pengemas amal seharian ini dan delivery ke Allah, dikirimkan ke Allah. Mau juga. Jadi bangunlah saya tiap pagi itu, agenda rutin saya pagi, jam 2 saya bangun, itu rosario ya, baca novena, doa buat orang mati di Katolik. Kalau suka ngelihat film-film Latin yang ada Katolik-Katoliknya itu pasti ada foto-fotonya, ada lilin-lilin segala macam. Ya itulah mereka suka baca novena. Jadi suka baca novena aja. 2:30 itu udah beres. 2:30 beres, saya ke sebelah, ambil wudhu, balik lagi, sholat tahajud. Ya kan harus diawali dengan tahajud. Jadi harus dilakukan. Habis tahajud saya beresin kamar, biasanya ada titipan doa segala macam. Dah kalau nggak ada kerjaan saya tidur. Nanti jam 4 Istiqlal itu ada istilahnya tarhim. Wah, ngagetin kan, bangun, ikutan. Nah di buku itu dikasih petunjuk, lebih baik mandi sebelum sholat subuh, mungkin supaya nggak ngantuk. Saya mandi Pak, ya pokoknya apa ditulis di buku saya ikutin. Mandi pagi jam 4, dia azan, nungguin komatnya kan pakai mic juga. Seharusnya habis azan bisa ya, cuman karena ngikutin buku jadi nungguin komat. Itu namanya iqomah. Udah selesai iqomah, sholat aja subuh. Makanya saya nggak pernah tahu berapa banyak orang Katolik atau berapa banyak orang Islam yang sholat di katedral, tapi paling nggak saya udah pernah sholat subuh di dalam. Habis sholat subuh beres-beres turun ya di Jakarta. Alhamdulillah subuhnya antara jam 4.15 sampai jam 5 kurang 20 menit, jam setengah 5 kurang lebih 10 menit, antara itu tuh, nggak jauh-jauh waktu itu. Jadi saya beres-beres turun ke bawah, doa pagi, pemberkatan pagi. Saya ikutlah pemberkatan pagi. Habis pemberkatan pagi balik ke kamar, sholat fajar 2 rakaat. Ya, karena nungguin syuruk kan. Habis nungguin syuruk selesai, matahari udah naik, mulai ke kuning-kuningan, duha. Habis duha ya ngantor biasa. Di antara fajar dengan duha itu biasa sarapan. Katedral itu sarapan pagi biasa jam 6. Saya cepet banget, selesai dah. Ya itu yang dilakukan sehari-hari. Malam itu habis pengantar doa malam, saya nggak sholat isya karena biasa malam itu ada pengantar malam sampai jam 8:30, lewat nih isya. Habis selesai 8:30 saya lari ke kamar, saya sholat isya. Habis sholat isya saya turun lagi dulu ngadepin tim saya yang kerja, ya tim gereja, untuk bagi-bagi tugas. Selesai jam 9:30, jam 9 saya balik ke kamar, sholat witir lah, dibungkus kan, amal sehari. Habis sholat witir ya doa, ya kan, ya Tuhan, habis sehari ini sudah banyak yang kuperbuat untukmu gitu kan, mulai dari novena sampai sholat witir, semua sholat sudah saya jalanin hari ini. Hari ini ada pengakuan dosa sekian orang, baptis sekian orang, saya sebutin semua. Ini namanya ngirim doa kan. Saya pikir itu kan sama kan dulu kan. Jadi doanya ya kayak gitu, kurang-kurang lebih isinya. Itu jalan tuh 6 bulan. Sampai tanggal 5 Mei tahun 2001 saya resign. Saya keluar dari gereja, saya berhenti kerja di gereja. Nggak ada yang istimewa, resign biasa ya, namanya pengunduran diri kan. Tulis surat, kirim ke sana sini, selesai udah. Resign, saya ngomong ke orang tua saya kalau saya udah berhenti kerja. Dan alhamdulillah waktu itu diusir. Dan ya alhamdulillah, karena fase itu harus dilewatin ternyata dalam hidup. Dan alhamdulillah Allah kasih izin saya ngegembel di jalan, ya tidur di depan toko orang,
tidur di depan masjid yang tergembok ya. Masjid kalau di Jakarta banyak kan digembok Pak, dirantai, digembok, gerbangnya ditutup, gerbangnya tinggi 2 meter, 1,5 meter, nggak boleh masuk. Kan habis sholat isya sampai jam 9 gembok. Dan akhirnya saya coba ngerantau ke daerah Cilegon, penyeberangan feri ya, dekat penyeberangan feri di Ciwandan. Truk yang saya ikutin ke sana dia nawarin, mau TKBM nggak? Apa tuh? Tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. Mau? Bayarannya gimana? 1 karung 50 kilo, bawa dari kapal sampai gudang, 5.000 rupiah. Oke, tapi dipotong. Potong apa Pak? Potong mandor. Mandor ambil 1.500. 10 karung 35.000. Jadi oke. Ya lah, 35.000 waktu itu bisa hidup ya. Saya jalanin ngangkat 3 karung, lemes kaki saya. Ya 50 kilo lumayan ya, mau dicoba boleh gendong saya. Kalah saya 100 kilo. Jadi jalanlah itu TKBM, kurang penghasilan, nggak kuat manggul, terlalu berat. Saya kerja di warteg. Jadi kalau pagi habis sholat subuh bantuin warteg. Ada nggak sih di sini warteg? Ada ya Pak ya? Warung Tegal, masak gitu, cuci dandang, beresin, nanti dapat nasi, telur, kuah kecap, sambel, dikasih kerupuk, dikasih teh pahit panas. Nah itu makan nanti menjelang siang, karena kan nyuci segala macam beres jam 9, jam 10-11 baru makan. Siangnya kerja di restoran Padang ya, masakan Padang. Jam makan siang itu restoran Padang masih favorit ya, masih sering penuh. Nyuci piring juga sama, supaya dapat makan nasi, telur dadar, perkedel, dikasih kuah, dikasih daun singkong sama sambal hijau. Menu yang sama saya makan itu untuk setahunan, tapi sampai sekarang jadi menu favorit sih maksudnya. Karena berkesan banget dan nyaman banget. Jadi siang kerja kayak gitu, selesai jam 2 saya ke pelabuhan. Habis makannya tenaga udah full kan, ke pelabuhan mulai mikul, apa aja dipikul. Sampai saya tahu itu kalau kopra itu yang buat minyak kelapa tuh, kelapa yang udah ditarik minyaknya itu kering, itu sakit sekali kalau kena badan. Yang satunya lagi pedes, merica. Merica sama cengkeh itu pedas kena badan. Dan saya paling sering dibully karena nggak pakai alas. Jadi mereka pakai alas, saya nggak pakai alas. Dan alhamdulillah tuh jalan setahun dan Allah izinkan itu termasuk puasa pertama saya ada di situ, lebaran pertama saya ada di situ. Saya lebaran pertama itu masih pakai wear pack, baju bengkel, baju pelabuhan, belakangnya tulisan besar TKBM Ciwandan, pelabuhannya pelabuhan Ciwandan 07 nomor punggung. Dan oh ya Masya Allah ya, itu setahun yang luar biasa lah. Habis itu Allah angkat saya, pindahin saya, ambil saya ya, selamatkan saya untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Saya jadi office boy. Pertama kali kerja office boy. Itu juga karena bisa bahasa Inggris. Saya S2 saya di Belanda waktu Katolik, di Leiden, di University of Leiden. Saya pilih kuliah di situ karena saya pikir itu universitas atau kampus Katolik paling tua dan paling lengkap perpustakaannya di dunia. Karena waktu itu saya mau ke Vatikan itu nggak ada sekolah, nggak ada universitas, nggak ada sekolah. Jadi mau ngapain ke Vatikan?
Kalau jadi turis kan cuma bolak-balik. Nah ini lembaganya jelas nih. Tapi ya ternyata S2 di Leiden itu ya dipakai cuma buat kerja di gereja. Sama kayak yang gelarnya LC itu. Kan kerjaannya cuma ngajar. Ya tak? Coba kerja di pabrik. Nggak kepake kan? Sama ini cerita di Katolik itu sama. Jadi beda gelar tapi versinya sama. Nggak bisa dipakai di dunia profesional. Tapi alhamdulillah bahasa Inggris ya bisa kepake. Qadar Allah, bosnya suka. Saya kuliahan kamu. Boleh, suka kan? Untuk catatan, saya mulai sekolah SD umur 5 tahun. Saya lulus SMA itu usia 14 tahun. Jadi lumayan cepet. SD saya 5 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Saya doyan belajar, sampai sekarang saya masih sekolah. Dan dia kuliahin saya di BINUS pertama kali D3. Ada yang nanyain, kenapa nggak ngambil S2 atau S3? Ya gimana ya, S2 nya itu jurusannya agama, masa tiba-tiba S3 nya jurusan komunikasi? Ya, kalau yang pernah kuliah pasti tahu nih, nggak akan nyambung, nggak linear. Ya, saya mulai dari basic, ngambil D3 desain grafis, karena perusahaannya perusahaan reklame. Digembleng Pak saya di situ sama bos. Dia ada perusahaan reklame, ada perusahaan interior eksterior. Saya di situ pertama kali diajarin sama dia cara nyusun bata. Di situ saya belajar